Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3, mata kuliah analisis laporan keuangan kelas C, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai project based learning atas analisis aktivitas operasi dan juga analisis rasio keuangan dari kedua perusahaan dalam bidang industri yang sama, yakni perusahaan Garuda Food Putra Putri Tbk dan juga perusahaan Siantar Top Tbk. Untuk anggota dari kelompok 3 terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada saya Jihan Silfriza dengan NPM ujung 14, yang kedua dari Katasha dengan NPM ujung 22, yang ketiga ada Selvia Oriska dengan NPM ujung 61, yang keempat ada Khairunisa Rahmalia Putri dengan NPM ujung 63, yang kelima ada Paramitra Caroline dengan NPM ujung 76, yang keenam ada Zakia Nurul Izati dengan NPM ujung 78, dan yang terakhir ada Febrina Amelia Valentina dengan NPM ujung 82. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Zakia Nurul Izati mengenai profil dari perusahaan Garuda Food Putra Putri Tbk. Kepada Zakia, saya persilahkan. Profil perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Perusahaan telah dirintis pada tahun 1994 dan kemudian mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Kegiatan perseroan berfokus pada sektor perindustrian dan perdagangan makanan serta minuman. Jumlah persentase kepemilikan saham terbesar terdapat di PT Tudung Putra Putri Jaya dengan persentase sebesar 20,32%. Perseroan selalu berkomitmen untuk fokus terhadap pengelolaan mutu atas semua produknya. Perseroan berhasil meraih kesuksesan dalam memperkenalkan produk unggulan seiring dengan perubahan selera masyarakat Indonesia karena perseroan selalu berupaya untuk beradaptasi dan berinovasi. Baik, saya Febrina Amelia Valentina akan membahas mengenai profil dari PT Siantar Top Terbuka. PT Siantar Top merupakan sebuah perseroan yang dirintis sejak tahun 1972 dan dimulai sebagai usaha rumahan. Kemudian PT Siantar Top mengubah bentuknya menjadi perusahaan terbuka sejak tercatat dalam Bursa Efek Jakarta pada tahun 1996. Kegiatan PT Siantar Top berfokus pada produksi makanan ringan. Beberapa jenis makanan ringan yang diproduksi seperti cracker, mie, permen, biskuit, dan juga wafer. Produk dari PT Siantar Top sangat sering kita temui, seperti Goryeo, Leonet, Crispo, Soba, Go Potato, dan lainnya. Persentase kepemilikan saham terbesar terdapat di PT Sindo Tiara Tunggal, dengan persentase kepemilikan sebesar 56,76%. Kemudian untuk harga saham tertinggi pada tahun 2020 terdapat di bulan April, di mana harga saham tertinggi sebesar Rp13.750. Sedangkan untuk harga saham terendah tahun 2020 terdapat pada bulan Februari dengan harga saham terendah sebesar Rp3.520. Dengan kondisi ekonomi nasional tahun 2020 yang sangat memengaruhi semua sektor usaha, PT Siantar Top berusaha untuk tidak terpengaruh akan kondisi tersebut. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan penjualan sebesar 9,5% dari tahun sebelumnya. Perseroan juga selalu mengikuti pengembangan tren dengan melakukan inovasi serta terus mengevaluasi ulang produk yang sudah ada. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selvia Oriska mengenai overview kinerja keuangan. Baik, terima kasih kepada Anya. Di sini saya akan menjelaskan overview kinerja keuangan perusahaan. Baik, di sini saya akan membahas tentang laporan posisi keuangan pada PT Siantar Top, di mana pada aset tahun 2019 sebesar 2,8 triliun meningkat sebesar 566 miliar, sehingga pada tahun 2020 menjadi 3,4 triliun, yang diakibatkan oleh meningkatnya kas, investasi, dan aset lain-lain pada tahun 2020. Lalu adapun total liabilitas pada tahun 2019 sebesar 733 miliar, naik pada tahun 2020 menjadi 775 miliar yang diakibatkan oleh meningkatnya liabilitas jangka pendek pada tahun 2020. Lalu pada bagian ekuitas juga pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 525 miliar yang diakibatkan oleh meningkatnya saldo laba. Total ekuitas pada tahun 2019 sebesar 2 triliun
dan dikarenakan adanya peningkatan sehingga menjadi 2,6 triliun pada tahun 2020. Lalu laporan posisi keuangan pada PT Garuda Food, di mana asetnya juga mengalami peningkatan sebesar 1,5 triliun sehingga dari 5,1 triliun menjadi 6,5 triliun pada tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada akun kas dan piutang. Pada liabilitasnya juga terjadi peningkatan karena meningkatnya liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar pada tahun 2020 sehingga bisa dilihat bahwa peningkatan yang terjadi yaitu sebesar 1,4 triliun. Lalu pada bagian ekuitas juga mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya saldo laba, di mana ekuitas pada tahun 2019 sebesar 2,76 triliun meningkat menjadi 2,89 triliun pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 ini sebesar 128,9 miliar. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas, di mana pada PT Siantar Top ekuitasnya mengalami kenaikan. Ditunjukkan oleh ekuitas pada tahun 2019 sebesar 2,1 triliun menjadi 2,6 triliun. Kenaikan ini dikarenakan meningkatnya penghasilan komprehensif pada tahun 2019 sebesar 482 juta menjadi 628 juta. Dan juga tahun 2020 terjadi pembagian dividen sebesar 100 juta, sedangkan tahun 2019 tidak ditemukan adanya pembagian dividen. Meskipun dividen tidak dibagikan pada tahun 2019, ekuitas perusahaan ini bisa dikatakan sehat dikarenakan peningkatan ekuitas dari tahun sebelumnya. Lalu untuk laporan perubahan ekuitas untuk PT Garuda Food, jumlah ekuitasnya meningkat ditunjukkan dengan ekuitas tahun sebelumnya sebesar 2,7 triliun pada tahun 2019 menjadi 2,8 triliun pada tahun 2020. Kenaikan ini disumbangkan oleh akuisisi entitas anak baru yang ditemukan pada tahun 2020 sebesar 189 juta. Perusahaan ini juga membayar dividen selama 2 tahun berturut-turut. Nilai dividen meningkat seiring meningkatnya ekuitas. Kenaikan jumlah dividen ditunjukkan pada tahun 2019 sebesar 125 juta menjadi sebesar 206 juta pada tahun 2020. Ekuitas pada perusahaan ini juga dapat dikatakan sehat karena kemampuan pembayaran dividen yang dilakukan konsisten bersamaan dengan kenaikan ekuitasnya. Laporan perubahan ekuitas yang baik adalah ekuitas yang mengalami peningkatan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Erinisa mengenai laporan laba rugi dan juga laporan arus kas. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai laporan laba rugi dan laporan arus kas PT Siantar Top dan PT Garuda Food, overview perusahaannya selama kinerja keuangan pada periode 2020 dan 2019. Tercatat bahwa penjualan pada PT Siantar Top telah naik sebesar 334 miliar atau 9,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 yang minus 2,19%, sementara 2019 sebesar 5,02%, tidak menyurutkan laba bersih PT Siantar Top. Pada laporan tahunan tercatat target laba bersih perusahaan yang ingin dicapai, yaitu sebesar 670 miliar pada tahun 2020, dan realisasinya pada tanggal 31 Desember 2020, laba bersih perseroan mencapai 629 miliar atau tercapai 93,80% dari yang ditargetkan. Sedangkan tercatat bahwa penjualan PT Garuda Food mengalami penurunan sebesar minus 8,62% karena merosotnya kinerja ekonomi nasional sebagai dampak pandemi COVID-19, dan laba bersih juga mengalami penurunan sebesar minus 43,7 miliar, minus 43,7% menjadi 245,1 miliar. Selain karena menurunnya penjualan pada tahun 2020, naiknya akun beban pada tahun 2020 juga memicu penurunan laba tahun berjalan. Selanjutnya yaitu overview laporan arus kas PT Siantar Top. Pada laporan arus kas di samping, pada tahun 2020 dan 2019 sebagai tahun dasarnya, terlihat bahwa terjadi peningkatan pada arus kas aktivitas operasi dan penurunan pada aktivitas investasi menjadi minus 364%. Pada tahun 2020 muncul komponen penambahan investasi saham sebesar 40 miliar dan pembayaran dividen sebesar 100 miliar. Kemudian pada tahun 2020 juga PT Siantar Top mengalami kenaikan neto kas dan setara kas sebesar 6,9 miliar yang diperoleh dari akumulasi kas neto operasi, investasi, dan pendanaan. Sehingga pada tahun 2020 perusahaan memperoleh kas dan setara kas akhir tahun menjadi 143 miliar atau naik menjadi 42%. Lalu overview laporan arus kas PT Garuda Food
mengalami peningkatan sebesar 348,49 miliar dari arus kas dari aktivitas operasi atau menjadi peningkatan 23%. PT Garuda Food juga mengalami penurunan neto kas dan setara kas sebesar 73 miliar atau menjadi minus 27%. Yang diperoleh dari akumulasi kas operasi, investasi, dan pendanaan. Kas dan setara kas awal tahun perusahaan mengalami kenaikan sebesar 205%, termasuk kas dan setara kas PT Mulia Bogoraya sebagai entitas anak, sehingga pada tahun 2020 perusahaan memperoleh kas dan setara kas akhir tahun sebesar 859 miliar. Selanjutnya yaitu mengenai analisis aktivitas operasi. Yang pertama kita akan mengukur pengukuran laba. Pada PT Siantarto penjualan bersih tercatat mengalami kenaikan sebesar 3,8 triliun pada tahun 2020 dan 3,5 triliun pada tahun 2019. Artinya telah naik sebesar kurang lebih 334 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penurunnya beban iklan dan promosi yang cukup signifikan. Dengan naiknya penjualan neto dan menurunnya laba usaha mengakibatkan laba bersih perusahaan naik hingga 629 miliar pada 2020 dibandingkan 2019 sebesar 483 miliar yang artinya mengalami kenaikan 30,26%. Perusahaan juga mengalami kerugian pada pos pendapatan komprehensif lain untuk tahun 2020 sebesar 3,4 miliar, sedangkan 2019 mengalami keuntungan 3,8 miliar. Akan tetapi total laba rugi komprehensif perusahaan tetap lebih tinggi, yaitu pada tahun 2020 sebesar 625 miliar dan 2019 sebesar 486 miliar. Lalu mengenai pengukuran laba PT Garuda Food, tercatat bahwa penjualan bersih perusahaan mengalami penurunan sebesar minus 8,62% pada tahun 2020. Penjualan di dalam negeri juga mengalami penurunan sebesar minus 8,05%, sedangkan penjualan ekspor mengalami minus 18,69%. Penurunan penjualan bersih ini juga tentunya berdampak pada penurunan laba bersih sebesar minus 43,75%, tercatat lebih laba bersih pada tahun 2020 sebesar 245 miliar, yang mana lebih rendah dibandingkan 2019 sebesar 436 miliar. Selanjutnya, perusahaan juga mengalami kenaikan kerugian pada pos pendapatan komprehensif lain untuk tahun 2020 sebesar 56 miliar, lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 27 miliar. Selain itu, total laba rugi komprehensif perusahaan mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun 2020, 188 miliar, lebih rendah daripada 2019 yaitu 408 miliar. Selanjutnya mengenai pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan kedua perusahaan mengalami perubahan seiring pengesahan PSAK 72 yang diimplementasikan sejak mulai 1 Januari 2020. Sebelum tanggal 1 Januari 2020, PT Siantarto pengakuan pendapatannya diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pada PT Garuda Food juga sebelum tanggal 1 Januari 2020, pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar, uang bayaran yang diterima atau dapat diterima, tidak termasuk diskon, rabat, dan PPN. Lalu setelah 1 Januari 2020, kedua perusahaan sama-sama menerapkan PSAK nomor 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Oleh karena itu, pendapatan dari penjualannya kedua perusahaan diakui pada saat penguasaan aset dialihkan kepada pelanggan. Biasanya pada saat penyerahan barang. Pada PT Siantarto diberikan jangka waktu kredit normal 30-45 hari setelah pengiriman. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Selvia Oriska. Baik, terima kasih kepada Kak Yunisa. Di sini saya akan membahas tentang beban tangguhan. Pada PT Siantarto tidak terdapat beban tangguhan khususnya pada biaya penelitian dan pengembangan baik pada 2019 maupun 2020. Sedangkan untuk PT Garuda Food terdapat biaya penelitian dan pengembangan yang mana termasuk jenis beban tangguhan yang dapat memberikan manfaat pada masa depan. Sehingga
Hingga pada PT Garuda Food ini biaya penelitian dan pengembangan dikeluarkan pada tahun 2019 sebesar 17 miliar, mengalami penurunan secara signifikan menjadi 7 miliar pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Siantar Top ini tidak melakukan pengeluaran untuk biaya pengembangan dan penelitian yang mana akan memberikan manfaat pada periode berjalan maupun masa depan. Sebagai salah satu contohnya yaitu nilai perusahaan, di mana jika pengeluaran ini memberikan manfaat melalui biayanya, maka pengeluaran ini akan menaikkan nilai perusahaan. Sedangkan untuk PT Garuda Food sendiri sudah melakukan biaya penelitian dan pengembangan pada periode 2019 dan juga pada periode 2020. Selanjutnya ada biaya bunga, di mana biaya bunga ini dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan karena dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Biaya bunga pada PT Siantar Top ini ditemukan pada biaya bunga pinjaman yang ada pada tahun 2019, yaitu sebesar 12 miliar, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 22 miliar. Ini menunjukkan bahwa beban keuangan perusahaan bertambah karena adanya peningkatan yang lumayan besar dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sehingga secara logika bahwa beban keuangan pada 2020 ini akan lebih besar daripada tahun 2019. Namun ditemukan bahwa beban keuangan tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2020, dikarenakan besarnya obligasi pada tahun 2019 yaitu sebesar 29,9 miliar, sedangkan di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 21,7 miliar. Dan juga utang bank yang menurun dari 815 juta pada tahun 2019 menjadi 347 juta pada tahun 2020. Lalu untuk biaya bunga pada PT Garuda Food dapat ditemukan pada bagian beban keuangan dengan akun biaya bunga pinjaman kepada pihak ketiga sebesar 525 juta pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan yaitu sebesar 599 juta pada tahun 2020. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban keuangan pada PT Garuda ini kecil karena biaya bunganya juga kecil. Dan juga meskipun PT Siantar Top mengalami penurunan pada beban keuangannya, namun nominal yang besar ini membuat beban keuangan pada PT Siantar Top juga besar. Lalu ada analisis arus kas pada aktivitas operasi, di mana pada PT Siantar Top bagian arus kas dari aktivitas operasi dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dari kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2019 sebesar 499 miliar menjadi 926 miliar pada tahun 2020. Peningkatan sebesar 426 miliar atau 174,01% ini disumbang dari kenaikan penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan pendapatan bunga, dan penerimaan lain-lain. Walaupun terdapat kenaikan pada pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan serta pembayaran pajak penghasilan, hal ini tidak menyurutkan kas neto dari aktivitas operasi. Dapat dilihat tabelnya di mana analisis tren laporan arus kas pada 2019 sebesar 104,04%, meningkat menjadi 278,05% pada tahun 2020. Sedangkan untuk analisis arus kas pada aktivitas operasi untuk PT Garuda Food, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2019 sebesar 474 miliar, meningkat menjadi 823 miliar pada tahun 2020. Peningkatan sebesar 348,499 miliar ini atau 53,08% ini diakibatkan dari adanya penurunan pada pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran untuk beban operasi lainnya yang cukup signifikan dari periode sebelumnya. Dapat dilihat tabel analisis tren laporan arus kas di mana terjadi penurunan 27,71% pada tahun 2019, lalu terjadi peningkatan sebesar 25,37% pada tahun 2020. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Pasya mengenai analisis rasio keuangan. Oke, baiklah, saya Ripka Tasya akan menjelaskan mengenai topik kedua, yaitu analisis rasio keuangan. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa sih itu analisis rasio keuangan. Oke, jadi analisis rasio keuangan adalah salah satu teknik dalam analisis laporan keuangan yang mana digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yang caranya itu dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang ada pada laporan keuangan dalam bentuk rasio, yang mana nantinya akan menjelaskan kepada penganalisis mengenai keadaan atau kondisi keuangan suatu perusahaan.
Dan rasio keuangan ini dikategorikan ke dalam 5 jenis. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio solvabilitas, yang keempat rasio profitabilitas, dan yang kelima rasio pasar. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio likuiditas pada perusahaan PT Garuda Food dan juga PT Siantar Tbk. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa sih itu rasio likuiditas. Jadi, rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, dalam rasio likuiditas ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu rasio lancar dan juga rasio cepat. Oke, apa itu rasio lancar? Rasio lancar adalah rasio yang menunjukkan sampai sejauh manakah kewajiban jangka pendek perusahaan dapat dipenuhi dengan aktivitas lancarnya. Sedangkan rasio cepat sama saja dengan rasio lancar, namun tidak dikaitkan dengan tingkat persediaannya. Oke, langsung saja kita ke bagian analisis rasio lancarnya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang ada pada tabel berikut, dapat kita lihat pada tahun 2019, nilai rasio lancar PT Garuda Food yaitu 1,53 atau 153%. Sedangkan PT Siantar yaitu 2,85 atau 285%. Dan pada tahun 2020, nilai rasio lancar PT Garuda yaitu 1,75 atau 175%, sedangkan PT Siantar yaitu 2,41 atau 241%. Nah, dari kedua perusahaan tersebut, maka dalam hal melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya, PT Siantar Tbk mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan PT Garuda Food. Hal ini dapat kita lihat bahwa nilai rasio lancar PT Siantar Tbk pada tahun 2019 dan juga 2020 itu lebih tinggi dibandingkan PT Garuda Food Putra Putri JTBK. Selanjutnya mengenai analisis rasio cepat. Berdasarkan tabel berikut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2019 rasio cepat PT Garuda Food yaitu 0,92 atau 92%, sedangkan pada PT Siantar yaitu 2,08 atau 208%. Sedangkan pada tahun 2020 rasio cepat PT Garuda Food yaitu 1,10 atau 110%, sedangkan rasio cepat PT Siantar Tbk yaitu 2,05 atau 205%. Nah, dengan demikian, maka dalam hal melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancarnya, namun tanpa dikaitkan dengan tingkat persediaannya, maka PT Siantar Tbk lah yang mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan PT Garuda Food Putra Putri JTBK. Hal ini dapat kita lihat bahwa dari nilai rasio cepat PT Siantar Tbk pada tahun 2019 dan juga 2020 itu lebih tinggi daripada PT Garuda Food Putra Putri JTBK. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Untuk analisis berikutnya, yaitu mengenai analisis rasio aktivitas, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jihan Sefriza. Baik, terima kasih Tasya. Untuk selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai rasio aktivitas. Untuk rasio aktivitas merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan tersebut mempergunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menunjang aktivitas perusahaan. Dalam rasio aktivitas terdapat beberapa indikator. Yang pertama adalah indikator perputaran persediaan atau inventory turnover. Untuk menghitung perputaran persediaan digunakan rumus yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Seperti teman-teman lihat pada screen bahwa sudah ada tabel di mana perbandingan antara PT Garuda Food dengan PT Siantar terkait beban pokok penjualan pada tahun 2019 dan 2020, serta persediaan pada tahun 2019 dan 2020, dan hasil rasionya. Dapat disimpulkan dari tahun 2019 dan 2020, PT Siantar memiliki perputaran persediaan yang lebih cepat daripada PT Garuda Food Putra Putri Tbk. Baik, indikator selanjutnya adalah periode rata-rata pengumpulan atau average collection period. Dapat kita singkat juga menjadi ACP. ACP merupakan untuk menunjukkan seberapa lama jangka waktu perusahaan dalam penerimaan piutang yang dimilikinya. Untuk ACP sendiri, dalam menghitungnya adalah piutang perusahaan dalam 1 tahun tersebut dibagi dengan rata-rata penjualan per hari. Untuk rata-rata penjualan per hari, diasumsikan bahwa harinya adalah dalam 1 tahun, yaitu 365 hari. Seperti yang sudah teman-teman lihat pada screen, bahwa sudah terdapat tabel untuk data dari perusahaan Garuda Food dan juga perusahaan Siantar
untuk piutang perusahaannya dan juga penjualan yang dimiliki oleh kedua perusahaan tersebut. Dapat kita simpulkan, keduanya memiliki angka rasio yang cukup baik meskipun jika dibandingkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020, PT Siantar Top Tbk lebih unggul daripada PT Garuda Food Putra Putri Tbk. Baik, indikator selanjutnya adalah periode rata-rata penagihan atau average payment period. APP sendiri berguna untuk mengukur bagaimana aktivitas perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. APP dalam menghitungnya, APP dihitung dengan utang dibagi dengan rata-rata pembelian per hari. Untuk rata-rata pembelian per hari diasumsikan bahwa didapatkan dari 70% pendapatan penjualan perusahaan lalu dibagi dengan 365 hari atau setara dengan 1 tahun pada periode perusahaan tersebut. Dapat teman-teman lihat untuk penerapannya sudah terdapat tabel yang berisikan utang perusahaan, beban pokok penjualan kedua perusahaan, dan juga hasil dari rasionya. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019, PT Siantar Top dinilai lebih baik daripada PT Garuda Food Putra Putri. Sementara untuk tahun 2020, PT Siantar Top ini mengalami penurunan sehingga dinilai kurang baik dalam memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, untuk Siantar Top mengalami kenaikan pada hutang perusahaannya sebesar 52 miliar. Sehingga hal tersebut dikarenakan bahwa perusahaan kurang baik dalam menanggapi pandemi yang terjadi, sehingga pendapatan penjualan dimiliki oleh perusahaan belum bisa menutupi utang yang dimiliki, sehingga membutuhkan suntikan dana dari luar. Baik, untuk indikator yang terakhir adalah perputaran total aset atau total asset turnover. Untuk total asset turnover digunakan untuk menunjukkan bagaimana efektivitas sebuah perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk meningkatkan penjualan juga laba yang dimiliki. Total asset turnover dalam menghitungnya dibutuhkan data penjualan dari perusahaan tersebut dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dapat dilihat pada tabel yang sudah disertakan pada screen. Untuk kedua perusahaan terdapat penjualan, total aset, dan juga hasil dari rasionya. Pada tahun 2019, PT Garuda Food Putra Putri Tbk dinilai lebih baik daripada PT Siantar Top Tbk. Dan untuk tahun 2020, keduanya memiliki rasio yang sama dan masih tergolong cukup baik karena rata-rata untuk perputaran total aset adalah minimal 1 kali. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Febrina Amelia. Kepada Febrina Amelia, saya persilahkan. Baik, saya Febrina Amelia Valentina akan membahas mengenai rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan sebuah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Jenis-jenis rasio solvabilitas antara lain, yang pertama debt assets ratio atau biasa disebut debt ratio. Debt ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa banyak total aset yang dibiayai dari utang perusahaan. Semakin tinggi nilai dari debt ratio, maka semakin tinggi juga jumlah utang perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Debt to assets ratio dapat dihitung dengan membagi total utang terhadap total aset, kemudian dikalikan dengan 100%. Kemudian yang kedua, debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan rasio yang memperlihatkan bahwa total biaya yang dipinjamkan oleh kreditur memiliki hubungan dengan total modal dari pemilik perusahaan sendiri. Debt to equity ratio dapat dihitung dengan membagi total utang terhadap total ekuitas kemudian dikalikan dengan 100%. Pertama, kita akan menganalisis debt to assets ratio. Perhitungan debt to assets ratio dapat dilihat pada tabel di samping, di mana pada PT Garuda Food diketahui bahwa DAR pada tahun 2019 bernilai sebesar 45%, yang artinya 45% aset perusahaan pada tahun 2019 berasal dari utang. Kemudian naik sebesar 11% pada tahun 2020 menjadi 56%, yang artinya 56% aset perusahaan pada tahun 2020 berasal dari utang. Kenaikan tingkat dari ini memiliki arti bahwa terdapat juga kenaikan jumlah utang perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Kemudian pada PT Siantar Top diketahui bahwa DAR pada tahun 2019 bernilai sebesar 25%, yang artinya 25% aset perusahaan pada tahun 2019 berasal dari utang.
Kemudian pada tahun 2020, daripada PT Siantar Top mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun sebelumnya menjadi 22%. Yang artinya 22% aset perusahaan pada tahun 2020 berasal dari utang. Jika hasil rasionya rendah, maka tingkat perusahaan dibiayai utang juga rendah. Namun, jika rasionya tinggi, maka pendanaan utang di perusahaan tersebut cukup banyak, sehingga nantinya perusahaan sulit untuk mendapatkan tambahan pinjaman. Oleh karena itu, dari kedua perusahaan tersebut, maka dalam hal melunasi kewajiban dengan aktifannya, PT Siantar Top lebih baik dibandingkan PT Garuda Food. Hal ini disebabkan oleh rasio dari PT Siantar Top lebih rendah dibandingkan PT Garuda Food, sehingga risiko pada perusahaan PT Siantar Top juga lebih rendah. Yang selanjutnya adalah debt to equity ratio. Berdasarkan hasil perhitungan tabel di samping, diketahui bahwa PT Garuda Food pada tahun 2019 memiliki nilai DER sebesar 83%, lalu meningkat pada tahun 2020 sebesar 44% menjadi 127%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendanaan pada PT Garuda Food untuk tahun 2020 lebih banyak didapatkan dari utang perusahaan, bukan dari pendapatan perusahaan. Di mana semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin tinggi juga jumlah kewajiban yang nantinya harus dilunasi. Kemudian untuk PT Siantar Top, pada tahun 2019 memiliki nilai DER sebesar 34% dan pada tahun 2020 menurun sebesar 5% menjadi 29%. Penurunan ini membuktikan bahwa pada tahun 2020, perusahaan mendapatkan pendanaan lebih banyak dari pendapatan perusahaan sendiri, bukan dari utang perusahaan. Semakin rendah rasio ini, maka kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban juga semakin baik. Namun, semakin tinggi rasio, maka pendanaan perusahaan yang diterima akan semakin rendah. Sehingga dari kedua perusahaan tersebut, dalam hal kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban dengan ekuitas, PT Siantar Top lebih unggul dibandingkan PT Garuda Food, di mana DER pada tahun 2020 untuk PT Garuda Food sendiri sudah melewati 100%. Yang artinya risiko yang dimiliki oleh PT Garuda Food semakin tinggi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zakia Nurul mengenai rasio profitabilitas. Baik, terima kasih kepada Febrina. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio keuangan yang secara umum digunakan perusahaan untuk menilai kinerja keuangan sebuah bisnis. Rasio ini akan melakukan perbandingan guna menemukan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dari pendapatan. Rasio profitabilitas akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dengan adanya rasio ini, perusahaan dapat mengetahui secara pasti laba perusahaan dalam suatu periode. Yang pertama adalah gross profit margin, yakni rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba kotor dengan membandingkan laba kotor terhadap penjualan. Apabila gross profit margin kedua perusahaan dibandingkan sesuai dengan tabel yang telah disediakan, maka PT Siantar Top Tbk memiliki kemampuan yang lebih stabil dalam mengelola biaya penjualan, serta perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksi dibandingkan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yang mengalami penurunan gross profit margin pada tahun 2020. Selanjutnya adalah net profit margin. Net profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan ketika menghasilkan laba dari volume usaha tertentu, dan rasio net profit margin dapat diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan. Apabila net profit margin kedua perusahaan dibandingkan, maka PT Siantar Top Tbk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menunjukkan kemampuan perusahaan saat memperoleh laba dari pendapatan dibandingkan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Yang ketiga adalah return on equity, ROE, yaitu rasio mengukur perusahaan ketika memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. ROE dapat mengukur pengembalian yang diperoleh pemegang saham dari bisnis dan pendapatan keseluruhan perusahaan.
Sesuai dengan tabel yang telah disediakan, apabila return on equity kedua perusahaan dibandingkan, maka PT Siantar Top Tbk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memanfaatkan modal yang tersedia untuk mendatangkan laba setelah pajak dibandingkan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yang mengalami penurunan return on equity pada tahun 2020. Dan yang terakhir adalah return on asset. ROA merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini membandingkan laba bersih perusahaan dengan aset yang dimiliki. Apabila return on asset kedua perusahaan dibandingkan, maka PT Siantar Top Tbk memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memperoleh laba bersih dari pengelolaan aset yang telah dimiliki dibandingkan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yang mengalami penurunan return on asset pada tahun 2020. Dari perhitungan dan analisis rasio profitabilitas, maka kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dari pendapatan PT Siantar Top Tbk pada tahun 2019 dan 2020 sudah cukup baik. Namun, kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan dari pendapatan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2019 dan 2020 tidak stabil, dikarenakan setiap rasio mengalami penurunan pada tahun 2020. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai rasio pasar. Menurut Mulyadi, rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu dan prospek di masa mendatang. Selain itu, menurut Abdul Halim, rasio nilai pasar digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar kemampuan manajemen untuk mencapai nilai pasar yang melebihi pengeluaran kas. Selanjutnya, terdapat fungsi dan tujuan dari menghitung rasio pasar. Secara umum, rasio pasar berguna untuk memberikan informasi kepada pengguna informasi atau stakeholders mengenai perbandingan nilai buku perusahaan dengan nilai pasar yang tertera pada harga saham perusahaan. Terdapat 3 pihak yang memerlukan data nilai rasio pasar ini. Yang pertama ada bagi investor. Bagi investor, rasio nilai pasar digunakan untuk pengambilan keputusan apakah suatu perusahaan layak untuk dibeli atau dijual. Dan pihak yang kedua yaitu perusahaan, rasio pasar digunakan untuk memutuskan berapa nilai yang ditawarkan kepada perusahaan lain yang merger dengan perusahaan tersebut. Dan pihak yang ketiga yaitu bankir investasi digunakan untuk menetapkan harga saham perusahaan ketika akan menerbitkan harga saham baru atau initial offering public atau IPO. Selanjutnya, menurut Brigham and Houston, terdapat 2 macam jenis rasio pasar. Yang pertama yaitu ada price to earnings ratio, yang merupakan ukuran yang paling banyak digunakan oleh investor untuk menganalisis apakah investasi yang dilakukan menguntungkan atau merugikan. Selanjutnya, untuk menghitung nilai dari price to earnings ratio, kita dapat menggunakan rumus stock price dibagi dengan earnings per share. Untuk mencari nilai earnings per share, kita dapat membagi laba bersih dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya, untuk jenis rasio pasar yang kedua, yaitu market book value ratio, yang merupakan rasio keuangan yang memberikan informasi bagi investor terkait nilai buku dan harga perusahaan. Yang dapat kita cari nilainya dengan cara menggunakan rumus stock price dibagi dengan book value per share. Dan untuk mencari nilai book value per share, kita dapat menggunakan rumus common equity dibagi dengan shares outstanding. Selanjutnya, analisis price to earnings ratio pada kedua perusahaan, yaitu perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dan PT Siantar Top Tbk pada tahun 2019 dan 2020. Dapat kita lihat harga saham yang dimiliki PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mengalami penurunan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Jika dilihat dari nilai rasio per PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada tahun 2019 senilai 26,73 atau 27 kali lebih besar dari laba per lembar saham perusahaan. Dan di tahun 2020
memiliki nilai PER sebesar 82,79 atau 83 kali lebih besar dari laba per lembar saham perusahaan. Dan untuk PT Siantar Top sendiri, harga sahamnya di tahun 2020 meningkat menjadi 9.500 dari tahun 2019 sebesar 4.500. Jika dilihat dari nilai rasio per PT Siantar Top Tbk pada tahun 2019 sebesar 15,40 atau 15 kali harga saham perusahaan 15 kali lebih besar dari laba per lembar saham perusahaan. Dan pada tahun 2020 nilai per PT Siantar Top sebesar 23,53 atau 23 kali lebih besar dari nilai laba per lembar saham perusahaan. Dari harga saham tersebut, PT Siantar Top Tbk mengalami kenaikan di luar kebiasaan, namun penyebabnya ini masih belum dapat diketahui oleh PT Siantar Top Tbk sampai saat ini. Selanjutnya, untuk analisis market book value ratio. Untuk PT Garuda Food Tbk memiliki nilai buku MBV sebesar 567,66 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 3.256,41, yang artinya nilai rasio PBV PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk lebih besar dari 1. Nah, artinya harga saham perusahaan tersebut lebih besar 567,66 di tahun 2019 dan 3.255,41 di tahun 2020. Indikasi dari nilai PBV ini, jika semakin tinggi nilai rasio PBV, berarti saham perusahaan tersebut overvalued. Dan untuk PT Siantar Top sendiri juga memiliki nilai PBV lebih dari 1, yang artinya jika nilai PBV ini semakin meningkat, maka saham perusahaan tersebut overvalued. Selanjutnya, untuk rekomendasi kepada pihak internal dan eksternal. Untuk setiap rasionya itu sendiri, untuk rasio likuiditas, berdasarkan rasio likuiditas PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dan PT Siantar Top Tbk pada tahun 2019 dan 2020, kedua perusahaan tersebut mempunyai kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun, hanya saja pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk sebaiknya lebih memperhatikan dan meningkatkan kemampuannya dalam membayar utang lancarnya. Bagi pihak eksternal seperti kreditur yang mana sebagai penyandang dana, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu seberapa baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemampuan membayar tersebut terlihat dari besar rasio yang dimiliki. Apabila rasio semakin tinggi, maka akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendeknya. Dengan kemampuan membayar jangka pendeknya tersebut, maka akan memberikan jaminan bagi pihak kreditor untuk memberikan pinjaman selanjutnya. Dan untuk rasio aktivitasnya, untuk kedua perusahaan sudah cukup baik, hanya saja untuk PT Siantar Top Tbk hendaknya mengurangi pembiayaan atas aktivitas yang berasal dari hutang. Serta untuk PT Garuda Food hendaknya memperbaiki kinerjanya dalam melakukan penjualan sehingga laba yang diperoleh juga akan mengalami peningkatan. Dan untuk rasio solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban pada PT Siantar Top Tbk sudah cukup baik sehingga perlu dipertahankan. Kemudian untuk PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk juga sudah cukup baik, kecuali keadaan debt to equity ratio-nya pada tahun 2020 perusahaan diharapkan menekan total liabilitas perusahaan. Dan bagi para kreditur, hendaknya meneliti terlebih dahulu terkait kondisi keuangan perusahaan, salah satunya terkait kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Dan selanjutnya untuk rasio profitabilitas, rekomendasinya secara keseluruhan PT Siantar Top Tbk memiliki kemampuan yang lebih baik dan unggul untuk penilaian rasio profitabilitas dibandingkan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Kami merekomendasikan pihak internal untuk mempertahankan kinerja perusahaan atau bahkan ditingkatkan. Selain itu, kami juga merekomendasikan kepada pihak bank maupun investor agar lebih selektif dalam memelihara perusahaan yang lebih memilih perusahaan yang lebih efektif melakukan pengelolaan pendapatan sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dan rekomendasi rasio yang terakhir yaitu rasio pasar.
LIBOR yang meningkat dapat disebabkan dividen payout rate. Perhitungan dividen payout rate diperoleh dari laba setelah pajak yang dibayarkan kepada pemegang saham. Jika nilai per PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dan PT Siantar Stop Tbk mengalami penurunan, maka dapat dilakukan peningkatan dividen payout rate. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari pembahasan mengenai Project Based Learning kelompok kami, yakni kelompok 3. Kami akhiri, kami mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.